Om Swastiastu. Selamat pagi para peserta didik. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kali ini. Lanjutan dari bab pertama, sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Ida Sang Widi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan pengaruh dari ide Sang Yang Aji Saraswati. Ambil sikap amustikarana, berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Vidya Rambam Karisyami Sidir Bhavantu Me Sada. Baik, pada pembelajaran kali ini yakni mengenai tentang sifat Atman dalam Bhagavad Gita yang fokusnya pada keterampilan, yaitu KD atau indikator tentang menggambarkan sifat Atman. Nah, ini dalam kompetensi 4.1 ini adalah mengenai keterampilan. Kalian diharapkan mampu untuk menyajikan berbagai keterampilan ranah abstrak dalam diri kalian, sejauh mana kalian bisa melaksanakan pembelajaran yang telah Bapak berikan dalam kehidupan. Nah, kompetensi dasarnya yakni menggambarkan sifat Atman yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita. Menggambarkan sifat Atman yang tertuang dalam Bhagavad Gita. Bagaimana kita bisa menggambarkan sifat Atman yang terdapat dalam Bhagavad Gita, sementara Atman itu sendiri, kalian sudah tahu bahwa sifat-sifatnya ada 12 sifat, yang termasuk di dalamnya adalah tidak bisa terbasahkan oleh air, tidak bisa terbakar oleh api, tidak terpikirkan, kekal abadi. Bagaimana bisa membayangkan atau menggambarkan sifat Atman itu? Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat Atman itu, terlebih dahulu di sini kita akan mengenal dulu bagaimana sifat Atman itu sendiri, mengenal Atman yang ada dalam diri kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni yang pertama mengenal Atman melalui bakti atau cinta kasih. Nah, jadi ini berkaitan dengan yang tujuan kita adalah berkaitan dengan catur marga yoga. Nah, jadi untuk mengenal Atman, untuk bisa menggambarkan sifat Atman, kita harus mengenal secara pribadi, secara mendalam tentang Atman itu sendiri, yakni melalui bakti. Mengenal Atman melalui bakti. Kemudian yang kedua, mengenal Atman melalui karma atau perbuatan, pengabdian. Kemudian yang ketiga, mengenal Atman melalui jenana atau pengetahuan. Dan yang keempat adalah mengenal Atman melalui yoga. Nah, itu tujuan pembelajaran kita yang akan kita bahas. Lanjut. Mengenal Atman melalui bakti yoga. Nah, jadi bakti itu sendiri, bakti itu sendiri adalah cinta kasih kepada Tuhan. Artinya cinta kasih ketuhanan dalam diri kita. Cinta terhadap semua yang ada di alam semesta ini, termasuk makhluk ciptaan Tuhan. Tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, semua. Nah, itu sepenuhnya kita harus bisa bakti kita kepada Tuhan itu sendiri. Nah, jadi dengan cara bakti
atau cinta kasih yang mendalam pada Tuhan, kita akan bisa untuk mengenal Atman yang ada dalam diri kita. Nah, jadi semua bentuk pengorbanan diri, penyerahan sebulat-bulatnya, sepenuhnya jiwa raga kita ini kepada Tuhan, itulah bakti yang sesungguhnya. Nah, karena bakti itu ada dua macam, itu para bakti dan apara bakti. Para bakti adalah para itu adalah utama dan bakti adalah cinta kasih. Nah, jadi para bakti adalah cinta kasih yang utama kepada Tuhan. Cinta kasih yang sepenuhnya penyerahan jiwa raga kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi berkorbankan jiwa apapun kehendak Tuhan terhadap diri hamba, terhadap jiwa raga hamba. Hamba pasrahkan diri hamba kepada Tuhan. Itulah bakti yang sesungguhnya, yang utama. Kemudian ada bakti yang disebut dengan apara. Apara artinya tidak, para utama, dan bakti adalah cinta kasih. Itu adalah cinta kasih yang tidak utama. Nah, cinta kasih ini kepada Tuhan ini masih mengharapkan balasan akan cinta yang kita berikan. Nah, itu belum utama. Karena apapun yang kita lakukan, kita mencintai, mengasihi sayang terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan itu, tetapi kita masih mengharapkan balasan akan cinta yang diberikan, yang kita berikan kepada alam semesta ini. Kita masih mengharapkan balasan akan cinta yang kita berikan itu. Nah, itulah disebut dengan yang masih apara bakti. Nah, kemudian yang kedua, mengenal Atman melalui karma. Karma ini adalah perbuatan. Kan dalam agama Hindu kita meyakini ada 5 yang disebut dengan pancasrada, termasuk adalah karma, pala ya. Nah, jadi mengenal Atman melalui karma. Karma ini adalah perbuatan, pengabdian yang tulus kepada Tuhan. Jadi apapun gerak perbuatan dalam kehidupan seharian kita ini, semuanya adalah demi untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apakah kita bekerja di ladang, apakah kita bekerja menyadap karet misalnya, semua itu pekerjaan kita itu adalah sebuah pengabdian demi Tuhan. Dan apapun yang kita peroleh, bukan berarti kita harus tinggalkan, tidak kita terima hasilnya, bukan seperti itu yang disebut dengan karma dalam yoga ini. Nah, kita bekerja tanpa memikirkan akan hasilnya, karena kita menyadari bahwa semua pekerjaan pasti ada hasil. Dalam bentuk apapun, pekerjaan itu pasti mendatangkan hasil. Nah, oleh karena itu, kita yakin bahwa pekerjaan itu menghasilkan, maka kita harus bekerja dan memokuskan diri, mengkonsentrasikan pikiran kita akan pekerjaan itu. Itulah disebut dengan karma yoga, dan tanpa memikirkan akan hasil yang diperoleh. Dan hasilnya itu kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah disebut dengan mengenal Atman melalui karma yoga. Nah, selanjutnya adalah kita definisikan karma itu sendiri adalah perbuatan, pengabdian yang tulus ikhlas kepada Tuhan melalui kerja tanpa terikat akan hasilnya. Itulah yang disebut karma yoga. Nah, jadi kita tidak mengikatkan diri akan hasil yang kita peroleh. Apakah ada hasilnya, digunakan untuk siapa, apakah mau kita persembahkan pada orang lain, dikorbankan untuk siapapun, itu kita tidak memikirkan atau tidak mengikat hasilnya. Nah, jadi bukan berarti pekerjaan kita itu misalnya ada hasil panen karet, kita tinggalkan, buang begitu saja, tidak. Tetap kita ambil, gunakan untuk kebutuhan kita. Kalau bisa kita persembahkan kepada Tuhan, persembahkan untuk membantu orang lain, untuk punya dan sebagainya. Nah, itu ya disebut dengan karma
yoga ya. Nah, yang ketiga adalah mengenal Atman melalui jenana yoga. Nah, jadi mengenal Atman dalam diri dan sifat-sifatnya melalui jenana. Jenana ini adalah pengetahuan ya. Pengetahuan tentang ketuhanan sangat membantu dalam mengenal sifat Atman dalam diri. Nah, jadi kita harus memiliki pengetahuan tentang ketuhanan. Bagaimana sifat mengetahui tentang pengetahuan tentang Tuhan? Tuhan itu sendiri yang kekal abadi, suatu yang nyata di dunia ini, dan yang tidak nyata adalah alam semesta ya. Alam semesta, tubuh manusia, tumbuh-tumbuhan, semua tidak nyata, dan yang nyata adalah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menyadari tentang sifat Atman itu, bahwa Atman itu sendiri adalah suatu yang nyata. Mengapa dikatakan nyata? Karena Atman itu tidak mengalami kematian. Seperti yang Bapak sebutkan dalam pertemuan yang lalu, bahwa sifat-sifat Atman itu kekal abadi ya. Tidak terbakar oleh api, tidak terbasahkan oleh air, nitya, kekal abadi, tidak terpikirkan ya, tidak berjenis kelamin ya, tidak bergerak. Banyak sekali sifat-sifat Atman yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, oleh karena itu kita menyadari akan si Atman itu ada dalam diri kita itu sesuatu yang nyata, dan badan kita ini adalah tidak nyata. Mengapa dikatakan tidak nyata? Karena badan kita ini bisa mengalami suatu perubahan, yang dari kita kecil, bayi, kemudian menjadi anak, kemudian remaja, terus dewasa dan tua, akhirnya meninggal. Nah, itu artinya bahwa badan kita ini suatu yang tidak nyata, yang mengalami perubahan-perubahan gitu ya. Kemudian pengetahuan sesuatu yang nyata dan tidak nyata. Nah, itu tadi ya. Yang nyata adalah jiwa kita dan Atman itu sendiri, dan badan kita ini adalah yang tidak nyata atau sifat maya atau palsu. Oleh karena itu, kita di dunia ini dibelenggu oleh suatu yang maya atau palsu. Kita tidak menyadari akan sifat Atman yang ada dalam diri kita. Sungguhnya Atman itu nyata adanya, yang bersemayam dalam diri kita itu dalam bentuk perasaan batin hati nurani kita, yang memberi hidup pada jiwa kita ini, memberi hidup pada badan kita ya, maksudnya jiwa itu sendiri memberi hidup pada badan itu, dan jiwa inilah sesungguhnya nyata adanya. Lanjut, Raja Yoga. Nah, jadi tadi jenana pengetahuan, sekarang raja. Raja Yoga ini adalah suatu pengetahuan yang harus kita pahami, bagaimana untuk mengenal Atman dalam diri kita ini ya, yakni melalui Astanga Yoga. Astanga Yoga itu menuju yoga ya. Nah, jadi mengenal Atman dalam diri kita itu melalui 8 tahapan menuju yoga. Astanga Yoga itu meliputi ya, yang pertama itu adalah ada yama, pengendalian diri tingkat jasmani. Nah, itu nanti fokus perinciannya ada pembahasannya. Pokoknya dalam hal ini untuk mengenal Atman dalam diri kita itu harus melaksanakan pengendalian diri tingkat jasmani ya. Kemudian pengendalian diri tingkat rohani, yang sifat rohani, dan kemudian pengendalian diri
dalam sikap badan kita, sikap duduk asana. Ini ada yoganya, ya sebenarnya yoga asana, sikap-sikap badan yang perlu kalian pahami untuk membuat badan kita ini rileks dan bisa menyenangkan dalam duduk, dalam sikap itu ya. Kemudian keempat adalah pranayama, mengatur pernapasan sehingga menjadi sempurna. Kita bisa menarik hawa murni kehidupan yang ada di alam semesta ini melalui prana atau pernapasan kita. Nah, kemudian yang kelima adalah pratyahara, itu mengendalikan indria dari ikatan objeknya. Artinya kita belajar untuk mengendalikan pikiran atau konsentrasi sifatnya. Kemudian dharana, menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Itu sudah masuk pada meditasi. Kemudian yang ketujuh adalah dhyana, pemusatan pikiran tak tergoyahkan. Artinya sudah lama kita bisa mampu memikirkan, konsentrasikan pikiran kita, memusatkan pikiran kita dalam waktu yang lama. Terkadang pikiran kita itu liar, susah dikendalikan. Sebentar dikonsentrasikan, nanti akan goyah lagi, memikirkan yang lain. Pikiran kita kesana kemari. Nah, itulah yang menyebabkan pikiran kita lemah dan mempengaruhi jiwa, sehingga atman itu menjadi terbelenggu oleh duniawi ini. Nah, itu ya. Oleh karena itu kalian harus latih untuk konsentrasi pikiran dalam waktu yang lama, yang disebut dengan juga meditasi ya. Kemudian yang ke-8 ya, samadhi. Samadhi ini adalah menyatunya atman dengan Brahman. Nah, jadi samadhi ini tingkatnya sudah paling tinggi. Kita bisa bersatu dengan Brahman atau Tuhan, sehingga tercapailah kebahagiaan atau kebebasan. Jadi dalam pengenalan atman, jalan menuju Tuhan ini, itu yang paling bagus dan jalan yang paling nyata dan sempurna yang kita capai itu adalah melalui Raja Yoga ini yang paling bagus. Nah, itu ya. Kalau bakti belum tentu kita bisa menyerahkan diri kita sebulatnya kepada Tuhan. Sebentar aja kita sudah terikat dengan keluarga di rumah, bagaimana kita bisa bakti kepada Tuhan masih terikat akan hasilnya, masih terikat dengan cinta yang kita berikan. Nah, seperti itu. Begitu juga karma, terkadang kita terikat dengan hasilnya. Jenana kita tidak tahu antara yang baik dan benar, antara yang nyata dan palsu. Tapi melalui Astanga Yoga, Raja Yoga ini, kita dari awal itu pengendalian diri tingkat jasmani, rohani itu digembleng, sehingga kita benar-benar sampai pada pemusatan pikiran. Karena pikiran intinya yang mempengaruhi batin atau jiwa atau atman yang ada dalam diri kita ini, sehingga tidak bisa digoyahkan. Nah, jadi sesungguhnya atman itu adalah jiwa. Atman itu adalah jiwa yang memberi hidup. Pikiran adalah temannya. Ya, pikiran itu adalah temannya jiwa. Terkadang pikiran kita mengalami kesedihan, kesenangan, sehingga pikiran itu sendiri mempengaruhi jiwa, sehingga kita akan mengalami kesedihan dan kesenangan. Pikiran yang sedih, jiwa kita ikut sedih. Pikiran yang senang, jiwa kita ikut senang. Itulah penyebabnya pikiran sebenarnya teman daripada jiwa atau sahabat jiwa yang sangat dekat yang harus kita kendalikan. Jangan sampai pikiran mengendalikan atman atau jiwa kita, tapi jiwa atman kita inilah yang mempengaruhi atau mengendalikan pikiran, sehingga kita bisa mencapai moksa itu sendiri. Nah, itu tentang pengenalan diri atman di dalam diri kita sendiri. Mengenal atman yang ada dalam Bhagavad Gita itu susah. Sifat-sifat atmannya
sulit kita gambarkan hanya dalam takaran teori. Tapi kalau kita terjun untuk mengenal Atman dalam diri, mawas diri, masuk ke dalam diri kita, memahami sesungguhnya Atman Brahman itu satu. Kemudian Atman itu sesungguhnya ada dalam diri kita. Ya, tidak jauh kita mencari kebenaran atau Brahman, Tuhan itu ada dalam diri kita. Nah, oleh karena itulah kita belajar untuk memahami Atman itu yang ada dalam diri kita melalui 4 jalan tadi: bakti, bakti, karma, ya, perbuatan, kemudian jenana, pengetahuan, dan raja yoga itu melalui Astanga Yoga, tahapan-tahapan yoga. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, sejauh mana pemahaman kalian tentang pengenalan Atman dalam diri kalian sendiri? Cobalah kalian buat latihan ini, tugas ini dikerjakan ya. Yang pertama, pilihlah salah satu jalan untuk mengenal Atman dalam diri. Apakah kalian mengenal Atman melalui bakti, melalui karma, melalui jenana, dan melalui raja yoga? Ya. Kemudian, sejauh mana Anda dapat mengenal Atman dalam diri? Sejauh mana digambarkannya? Pemahaman kalian, praktek kalian untuk menjalankan bakti, karma, jenana maupun raja itu, sejauh mana kalian bisa menginspirasi perasaan kalian itu sendiri. Nah, kemudian kalian dapat menunjukkan dalam bentuk video kecakapan Anda dalam mengenal sifat Atman dalam diri. Bagaimana? Tunjukkan dalam bentuk video kecakapan kalian dalam mengenal sifat Atman dalam diri. Bagaimana latihan kalian? Apakah melalui bakti? Bagaimana video kalian? Apakah melalui puja tesanya dengan kusuk seperti yang tampil sekarang ini? Ya. Apakah kalian melalui karma, kerja dengan keikatan? Bagaimana bisa kalian memunculkan sifat-sifat ketuhanan dalam diri sehingga kalian mengenal sifat Atman dalam diri? Begitu juga melalui pengetahuan, kalian mengetahui yang benar dan tidak benar, yang nyata dan yang palsu, dan sehingga kalian bisa mengenal Atman dalam diri kalian sesungguhnya adalah nyata dan badan ini adalah palsu. Dan yang terakhir itu raja yoga melalui Astanga Yoga tadi. Nah, itu cobalah dijawab dan kirimkan dalam bentuk video kemampuan kalian dalam menerapkan pembelajaran untuk mengenal Atman dalam diri. Baik, demikian pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.